Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menunjukkan video tentang pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eza Kipala Widyatomo, nomor absen 13. Saya Asta Maharani, absen 7. Saya Amelu nama pengajar, absen 4. Saya Rosil Fitri Wulandari, absen 30. Saya Sunu Diansari, absen 15. Pemanasan global. Pengertian pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran fosil yang meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer bumi. Yang kedua adalah penyebab dari pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama adalah limbah industri. Limbah industri dapat meningkatkan kadar karbon dioksida dan karbon monoksida yang tentunya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Karena karbon dioksida sendiri merupakan salah satu gas terbesar dari penyebab efek rumah kaca. Yang kedua adalah penggunaan listrik berlebih. Penggunaan listrik berlebih juga dapat meningkatkan pembakaran batu bara yang ada pada PLTU, sehingga pembakaran tersebut dapat meningkatkan gas karbon dioksida juga yang dapat menyebabkan efek rumah kaca juga. Yang ketiga adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan juga pasti dapat mencemari lingkungan, karena sampah yang tidak bisa terurai di dalam lingkungan pasti dapat menyebabkan efek rumah kaca juga, karena menyumbang gas-gas yang seperti metana dan lain-lain. Oke. Dampak pemanasan global yang pertama, perubahan iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca biasanya terjadi pada daerah beriklim tropis dan 4 musim. Pada daerah beriklim tropis menyebabkan terjadinya perubahan musim kemarau dan musim hujan menjadi tidak teratur. Hal ini berdampak negatif pada makhluk hidup lain seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain. Pada daerah beriklim 4 musim, seperti musim kemarau menjadi lebih panjang dan panas, musim dingin menjadi tidak teratur, musim gugur akan menjadi lebih hangat, dan seringnya terjadi bencana alam. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim dan cuaca di seluruh bumi akan menjadi lebih hangat, akibatnya es di bumi mencair. Lelehan es ini akan menjadi air laut, sehingga permukaan air laut akan naik karena bertambahnya volume air laut. Dan meningkatnya risiko terserang penyakit. Perubahan suhu dan curah hujan bisa meningkatkan risiko terserang penyakit mematikan seperti malaria, kolera, dan demam berdarah. Hal ini disebabkan karena nyamuk pembawa virus bisa berkembang biak pada cuaca yang lembab dan panas. Pengendalian pemanasan global memerlukan aksi kolatif. Strategi utamanya meliputi transisi ke energi terbarukan, pengelolaan hutan berkelanjutan, penerapan teknologi ramah lingkungan, kebijakan yang mendukung, serta perubahan perilaku individu dengan cara mengurangi konsumsi transportasi ramah lingkungan, serta kolaborasi internasional juga sangat penting. Teman-teman tahu nggak sih bahwa beberapa negara telah menjalin kerjasama internasional untuk mengatasi pemanasan global? Indonesia juga terlibat loh dalam hal ini. Yuk kita simak bareng-bareng. Perjanjian internasional yang pertama yaitu IPCC. Perjanjian internasional ini diperlukan untuk mengatur upaya pengendalian pemanasan global antar negara. IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change merupakan badan di bawah PBB yang dibentuk pada tahun 1988 sebagai langkah untuk menangani perubahan iklim yang pada akhirnya berdampak pada pemanasan global itu sendiri. IPCC menghasilkan asesmen report yang berkaitan dengan kondisi lingkungan pada peristiwa pemanasan global. Laporannya dikeluarkan pada tahun 1990, 1992, 1995, 2001, 2007, dan 2014 hingga berlanjut sampai sekarang. Perjanjian internasional yang kedua yaitu Protokol Kyoto. Isi Protokol Kyoto yang pertama menekan dan membatasi penggunaan bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya pemanasan global seperti karbon dioksida, metana, dinitrogenoksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan yang terakhir sulfur heksafluorida. Isi Protokol Kyoto yang kedua yaitu mengatur mekanisme kerjasama antar negara untuk mengendalikan pemanasan global.
seperti yang pertama yaitu emission trading, yang kedua joint implementation, yang ketiga clean development mechanism. Yang ketiga yaitu APPCDC. APPCDC atau Asian Pacific Partnership on Clean Development and Climate merupakan perjanjian internasional mengenai upaya pengembangan bersih di antara 6 negara, yaitu Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Republik Korea Selatan, dan yang terakhir Amerika Serikat. Perjanjian internasional ini melengkapi perjanjian internasional sebelumnya, yaitu Protokol Kyoto, dengan tujuan untuk membuat kerjasama internasional sukarela dan tidak terikat dengan hukum untuk bertukar teknologi dalam rangka pencegahan perubahan iklim dan menciptakan pengembangan yang bersih. Plastik sih, emang kenapa? Saranku lebih baik kamu ganti ke plastik aja deh kayak gini. Kenapa sih harus pakai plastik segala, kan ribet? Kok ribet sih? Tote bag itu merupakan salah satu konsep replace, yaitu mengganti barang menjadi barang yang lebih ramah lingkungan. Ya udah deh, lain kali kalau aku belanja mau pakai tote bag aja. Oh ya, thanks ya infonya. Iya. Ngapain kamu jalan kaki? Nanti naik motor lebih cepat. Emang apa sih manfaatnya naik motor? Ya lebih enak aja, lebih cepat juga. Mending jalan kaki, lambat, tapi kan enggak nyebabin polusi. Karena kan kalau naik motor bakalan meningkatin kadar karbon dioksida yang ada di lingkungan. Kalau karbon dioksida meningkat, nanti lapisan ozon pasti akan cepat rusak. Kalau lapisan ozon rusak, nanti potensi pemanasan global juga akan semakin meningkat. Jadi mending jalan kaki aja, walaupun lambat, tapi nggak nyebabin polusi. Ya udah deh, besok aku mau jalan kaki aja. Itu buat kesehatan juga. Nah, gitu dong, mantap. Kalian lagi nanam apa tuh? Lagi nanam pohon alpukat nih. Wah, keren banget tuh pohon alpukat. Kan kalau kalian nanam pohon terus, pastinya kadar CO2 yang ada di lingkungan ini pasti berkurang, dan gas-gas penyebab rumah kaca juga pasti berkurang. Hah? Emang iya, Zel? Iyalah, kan tumbuhan bisa ngelakuin yang namanya proses fotosintesis. Jadi pasti gas-gas itu akan berkurang di lingkungan. Wah, kalau gitu makasih ya infonya. Oke. Kenapa tadi kerennya kok nggak matiin? Hah? Emang kenapa sih, Zel? Gini ya, kita itu harus menghemat listrik, karena nantinya kalau listriknya itu nggak hemat, pasti PLTU pembangkit listrik tenaga uap tuh pasti semakin banyak produksi. Kalau PLTU-nya semakin banyak produksi listriknya, karena batu bara itu nantinya akan semakin berkurang, dan polusi udara juga pasti akan semakin meningkat. Jadi pemanasan global juga akan semakin meningkat. Jadi usahakan hemat listrik ya. Oke, makasih ya. Oke. Kamu lagi ngapain tuh? Lagi balon sampah kita. Gak boleh sering-sering bakar sampah. Emangnya kenapa? Sering-sering bakar itu nanti dapat bagian polusi udara. Kalau polusi udara tuh keseringan, nantinya atmosfer tuh tarik radiasi sinar matahari. Akibatnya efek rumah kaca juga akan meningkat. Oh gitu ya, ya udah thanks ya infonya. Ya, sering-sering ya bakar-bakar. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.